Halo, selamat siang. Halo. Iya, Kak, halo. Ya, Berjumpa halo. kembali. Oke. Halo. Udah lama ya kita nggak meeting. Iya, udah lama dan nggak kebentuk-bentuk daminya nih, Kak. Udah gregetan saya. Oke, oke. Sebentar. Oke, dari tim Kak Yoga ada yang mau join lagi mungkin? Udah cukup, nih saya dengan Mbak Faiza nih, di sebelah saya udah berdua aja cukup. Bisa mulai aja kali ya. Silakan. Oke. Sebelumnya mungkin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Nah, jadi ketemu lagi ya di meeting kali ini. Kita akan membahas tentang mungkin kelanjutan dari kebutuhan aplikasi ini ya, manajemen kemarin yang sempat kita diskusikan untuk kita bantu buatkan prototipenya begitu. Nah, kemarin kan sempat disinggung kalau mungkin belum bisa ada daminya ya Kak ya. Berarti ini nanti kita bisa berangkat dari IRD ataupun flowchart yang sudah dibuat begitu ya, Pak? Eh, iya, tapi beberapa kita udah rangkum sih sebenarnya, cuma memang belum lengkap. Tapi ada beberapa tampilan yang kita ambil dari internet sebagai contoh. Mungkin kita akan coba present sekilas, Kak. Boleh, boleh, Kak. Ah, ini direkord nggak ya? Oh iya, di-record sama tim saya. Oh, oke oke. Ya biar nanti ada sesuatu hal langsung kita lihat dari recording aja. Iya, betul, betul. Kita balik lagi. Mm-mm. Iya, jadi secara prinsip sih kita kan ada bagi beberapa ini ya, ada sub sub menu ya Kak. Jadi ada Hmm. sub menu project control. Ini share screen kita udah muncul. Iya, sudah. Ini terdiri dari metric project, master schedule, project analyst, execution plan, manpower tracking, quality control, dan project evaluation. Baik. Nah, ini adalah matrix yang sebenarnya kita udah pernah sounding ke kakak dan tim ya. Iya, Ini betul. metric project itu mengakomodir data yang akan kita pasang di lapangan, meliputi kerjaan apa, kuantiti berapa, dan posisinya di mana. Baik. Ya, sebelumnya ini udah tahu ya, Kak. Yang Ya, ini ya. ya. Oke, Seperti lalu selanjutnya adalah ini master schedule. Kalau proyek akan berjalan, itu kan biasanya kita akan buat schedule ya untuk sebagai acuan. Sebenarnya berapa lama sih pekerjaan ini akan selesai? Nah, kita buatkan master schedule. Nah, master schedule di sini tuh kita bagi menjadi beberapa data pembacaan sebenarnya. Jadi ada plan sama realization. Plan itu maksudnya apa sih? Plan adalah rencana yang kita agendakan di awal. baik. Nah, tidak dipungkiri memang seiring berjalannya waktu kan dinamika proyek pasti ada aja lah, ya kan? Sehingga apa yang kita rencanakan beda dengan aktualisasi di lapangan. Nah, kami harap ada indikatornya nih. Mungkin kalau plan itu warnanya apa? Abu-abu. Terus kalau realisasi warnanya hijau pekat. Nah, nanti ketahuan tuh realisasi proyeknya itu seperti apa sekarang terhadap plan. Oke. Gitu sih, Kak. Nah, terus di sini Baik. juga ada keterangan data apa rincian kerjanya apa aja ini berdasarkan matriks, lalu start end-nya secara plans, terus total berapa hari, terus statusnya udah selesai atau belum, berapa persen, lalu ini kategorinya tuh pekerjaan yang normal atau prioritas normal atau prioritas tinggi. Kalau prioritas normal itu fungsinya buat ini sih, kadang-kadang pada saat proyek berjalan, ini kepastian proyek itu sangat sangat susah dipastikan. Maksudnya itu adalah misalkan kita satu perusahaan ini punya 50 manpower Kak. Tapi ternyata proyek tahun ini itu adalah 60 proyek. Tapi tahun Baik. depan itu cuma 40 proyek. Nah, untuk mengantisipasi itu kan kita harus ada switching tim ya. Nah, switching timnya itu dapat dari misalkan proyek tersebut itu status prioritasnya normal, berarti orang itu bisa ditarik untuk ngerjain proyek lain yang lebih urgent. Makanya perlu indikator ini. Kebayang nggak ya, Kak? Iya, iya. Jadi indikator ini tuh fungsinya untuk
mengetahui status project ini kategorinya urgent atau tidak, atau prioritasnya tinggi atau tidak. Kalau nggak tinggi normal, berarti tim yang di sini bisa dialihkan ke proyek lain yang lebih urgent. Gitu. Jadi di sini ada dua hal yang paling penting. Pertama ada keterangan planning proyek, lalu realisasinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sama seperti ini ya, Kak. Iya, kurang lebih sama seperti kemarin, cuma ya harapan kita itu Gantt chart atau master schedule ini tuh dibuat lebih menarik secara tampilan, Kak. Karena seperti hal yang saya sampaikan kemarin, sebelum-sebelumnya, atasan saya tuh orangnya detail banget dan dia, misalkan gini, inti dari poinnya itu bagus, tapi visual penampilannya kurang menarik. Itu tuh bisa nilainya kurang gitu, Kak. Jadi saya agak susah nih ngajuin ke manajemen bahwa ini adalah aplikasi yang bagus gitu. Mungkin harapannya ke depan misalkan mau membuat dummy, visualnya agak sedikit lumayan menarik gitu, Kak, dan rapi. Memungkinkan nggak ya, Kak? Kalau memang ada kos-kos tertentu di luar dari kemarin, nggak apa-apa, diajuin aja. Tapi intinya saya nggak mau proyek ini gagal. Udah spend waktu lumayan dan kakak juga spend waktu lumayan, terus tiba-tiba pas present esensinya dapat tapi tampilannya kurang bagus, itu kadang-kadang agak kurang. Nah, ini kan kita bikinin dummy ya. Tapi dummy itu sebagai acuan esensinya aja sih, Kak, isinya. Tapi kalau misalkan kakaknya punya, oh saya punya ini nih contoh tampilan yang lebih bagus, nggak apa-apa. Kita terbuka untuk itu. Baik, Kak. Next. Yeah. Next. Nah, oke. Lalu kita sebenarnya ada project analis, Kak. Nah, tapi project analistik kita masih bingung. Masih bingungnya itu formatnya seperti apa. Tapi rencana ke depan tuh gini. Pada saat nanti kita scheduling di execution plan, misalkan teknisi itu hari ini mau pasang 5 lampu. Oke. Nah, 5 lampu ini kan ada harganya, Kak. Harga yang kita jual ke klien, betul nggak, Kak? Misalkan kita jual ke klien itu masang 5 lampu adalah 200.000. Satu lampunya anggap aja 40.000. Kalau 40.000 kali 5 kan berarti 200.000. Betul ya, Kak? Nah, dalam sehari teknisi itu bisa masang berapa? Dalam sehari itu kalau bisa teknisi itu bisa masang lebih dari itu. Karena ongkos teknisi misalkan sama connect-nya, teknisinya 200.000, connect-nya 150 kan berarti 350. Nah, akan ada komparasi harga yang kita akan ini aja ya, Pak saya. Oh, sorry, ini udah ada nih formatnya. Jadi pekerjaan marking atau penandaan. Oke. Sehari itu koefisiennya 20 titik. Iya. Kuantitinya 20. Nah, kalau 20 di BQ itu 400.000 karena satu titiknya 20.000. Baik. Nah, di realisasi saya lanjutin ya. Iya, ya. Selanjutnya, ini kan tadi di penawaran ya. Di penawaran kita ngajuin 20 titik dengan harga 400.000. Kemudian di execution plan atau di kondisi lapangan, itu tuh kuantitinya sama, masih 20, kuantitinya masih 20. Nah, karena di lapangan itu orangnya dibayarnya per hari, maka di sini ada estimasi days. Estimasi dia untuk 20 titik ini dia bisa ngerjain berapa hari. Nah, satu hari ini didapatkan dari kuantiti ini, kuantiti markingannya dibagi dengan koefisien ini. Koefisien itu kayak kemampuan orang lapangan untuk mengerjakannya. Jadi nanti kedapat estimasi dalam untuk 20 titik ini dia bisa mengerjakan estimasi satu hari. Nah, satu hari itu tuh harga tukang dan harga keneknya itu 350.000. Maka untuk pekerjaan marking di lapangan tuh diperkirakan mengeluarkan biaya 350.000. Sedangkan di BQ 400.000. Nah, untuk case ini berarti masih oke karena kita masih dapat margin sebesar 50.000. Sama juga kayak bobokan. Bobokan tuh misalkan harga satuannya 50.000, karena 20 titik jadi 1 juta. Nah, bobokan itu yang jumlah 20 ini bisa dikerjakan dalam 2 hari, karena satu hari cuma bisa 10 titik. Maka kalau 2 hari itu bayarnya 700.000, maka nanti ada deviasi sebesar 300.000. Maka misalkan di total untuk pekerjaan sipil, itu di BQ kita menawarkan 1.400.000 dan di lapangan kita hanya keluar
1.050.000. Nanti kita dapat deviasi atau keuntungannya itu sekitar 350.000. Nah, fungsi dari analisis library ini tuh untuk mengetahui apakah proyek tersebut masih sehat atau enggak dan untung atau enggak gitu. Oke, baik. Oke, saya mungkin tambahkan sedikit ya. Nah, jadi project analysis ini nanti fungsinya untuk menganalisis setiap project, karena budget project itu kan beda-beda. Kadang-kadang ada yang dapat diskon bagus. Maksud saya, ada klien yang minta diskon bagus, sehingga kita buang diskonnya itu gede. Nah, kalau buang diskonnya gede kan berarti angka satuannya ini udah nggak relevan. Ya, jadi per titiknya itu udah nggak 50.000 lagi, tapi lebih rendah gitu. Nah, kalau misalkan proyeknya itu harga kita jual ke klien lebih murah, berarti kan otomatis koefisien ini berubah nih. Jadi mungkin secara kuantiti pekerjaan seharinya itu lebih banyak gitu, Kak. Agar tetap mendapatkan untung. Kebayang ya? Ya, baik. Nah, cuma secara format ini kita masih bingung nih yang bagus seperti apa dan yang simple. Ya kita sih ada beberapa yang nyari di internet ya. Jadi di sini tuh ada kayak rinciannya. Mungkin kita bedakan pekerjaan apa, terus habis itu yang kedua pekerjaan apa, terus ini ada evaluasinya nih. Mungkin yang warna merah itu adalah budget di proyek ini berapa koefisiennya, terus yang warna hijau adalah average budget yang sebenarnya kita udah kerjakan akumulatif dari semua proyek gitu. Harapannya sih ada muncul skema-skema seperti itu sih, Kak, yang rapi dan bagus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pertama kita memonitoring proyek itu tuh secara planning kita gimana sih dengan budget yang ada. Baik. Terus yang kedua, tersummary nih, proyek A, proyek B, proyek C menjadi average budget. Nah, sehingga pada saat nanti di-compare, sebenarnya proyek ini dengan nominal sekian tuh nggak sehatnya di mana sih? Nah, kita bisa melihat dari rincian ini. Ya, mungkin ini apa sih? Oh, ya mungkin pets, bisnis, children ini mungkin kita ganti dengan rincian-rincian pekerjaan gitu. Terus ini adalah grafik perbandingannya antara project ini tuh standarnya seperti apa dan average semua project yang kita kerjakan standarnya seperti apa. Ini masih di bawah standar kita nggak? Kalau di atas standar kita kan berarti proyek ini udah nggak sehat. Udah nggak sehatnya di mana nih? Di pets, di bisnis, di child, atau di subscription, atau di vocation expense, dan lain-lain. Jadi kita tahu apa yang harus dievaluasi dari proyek ini. Baik, Kak. Kebayang ya? Ini agak terlalu ribet nggak, Kak? Di otak saya sih udah ribet nih. Tapi ini masih Sebetulnya ada kenapa? iya, artinya yang kita ambil adalah formattingnya aja kan, Kak ya? Iya, formatting dan inti dari poin yang kita sampaikan tadi. Intinya tuh dalam project kita tuh mau analis dulu nih sebenarnya dari budget yang udah deal dengan klien terhadap execution plan itu seperti apa. Karena nanti hari-harinya itu akan ditampilkan di execution plan. Jadi execution plan itu harusnya udah adaptasi dari project analis yang tadi kita buat. Kebayang nggak, Kak? Terus ada summary. Ada summary yang kita bisa evaluasi per sub pekerjaan. Sebenarnya sub pekerjaan ini dari total 12 sub pekerjaan misalkan. Itu sebenarnya dari data itu yang sehat mana sih, yang nggak sehat mana sih gitu. Baik. Kebayang ya, Kak? Iya, baik. Oke, lanjut. Nah, setelah semua sudah teranalis dengan baik, muncullah execution plan yang kita bikin. Nah, harapannya ini sudah tergenerate secara otomatis. Kode-kode matriksnya itu ada sub, task, room itu dari matrix, quantity juga dari matrix, status open juga dari matrix. Nah, di sini ada kategori kontrak, ada priority sama difficulty itu harapannya juga kita bisa di project analyst tentukannya. Terus ada plan, start, end, dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya ini bisa jadi nggak selesai di diskusi kali ini, mungkin dibikin kayak flowchart atau itunya dulu. Setelah itu baru mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut terkait detail ini ya. Karena di sini tuh agak tricky-nya gini. Assign team. Itu kan ada Siswandi sama Iwan. Itu kan connect dan tukang ya, Kak? Iya, betul. Nah, si connect dan tukang ini saya bingung nih. Ini tuh harusnya si Siswandi dia mempunyai tas sendiri. Si Iwan ini mempunyai tas sendiri untuk bisa. Ini kan ada keterangan ini ya, ada keterangan close. Sorry, ada keterangan apa sih? Bukan. Ya, open dan close. Nah, open dan close itu dia harus ada tas. Contoh, harapan saya tuh misalkan Siswandi nih, dia kan tukang, kelasnya tukang tuh dia harusnya untuk dapat status ini berubah menjadi close, si Siswandi itu harus upload
dokumentasi kerja setiap hari. Apa yang dia kerjakan sesuai dengan ini, rincian yang kita udah sepakati untuk masuk dalam list execution plan. Nah, nanti di-upload. Nah, setelah si siswandi ini upload, nanti akan ada QC, Kak. Di sini mana? Sebentar. Banyak bener. Iya. Oke, nah nanti si siswandi upload tuh bentuknya kayak gini dokumentasinya, Kak. Oke. Nah, kalau misalkan nanti akan ada divisi lagi namanya project control dan QC. Kalau project control dan QC itu memberikan approval atau logo jempol, whatever itu nanti, statusnya berubah jadi close. Oke, baik. Tapi kalau tidak ada approval dari project QC dan juga project control dan QC, status itu tuh masih Open. bukan open, tapi cek. Betul ya? Benar. Cek. Jadi status di execution plan-nya ini kayak tarik ke sana aja deh, biar nggak begitu aneh. Nah, balik lagi cek. Nah, harapannya di status open ini nanti jadinya cek. Tapi kalau di sana, sorry di ini QC, ini bentuknya adalah jempol ke bawah, berarti itu maksudnya defect. Nanti di sini statusnya defect. Gitu, Kak. Kebayang nggak ya? Artinya kalau defect kan si Pak Siswandi. Suaranya kecil, Kak, sorry. Oke. Artinya kan kalau misalkan defect ini Siswandi itu harus kerja lagi ya, Pak? Betul, itu nanti akan muncul di generalnya itu, sorry, defect harusnya general atau ini ya? Defect Nah, di sini. Defect di sini. Oh ya, statusnya defect. Nanti akan ada pekerjaan lagi. Nah, defect ini nanti masuknya ke performance-nya dia, berarti kurang bagus. Kan akan ada cost atau waktu lagi yang dia keluarkan untuk ngerjain ini kan, Kak? Betul. Betul. Tapi nanti terdefine juga di list execution plan. Oke. Nah, ini agak itu satu bagian Siswandi. Lalu bagian si Hadi, saya juga pengen punya tas lagi nih. Si Iwan ya, bukan Hadi ya. Iwan itu dia mempunyai tas pertama adalah update pengeluaran material. Pada saat dia ngerjain tas A, itu dia harus ada update setiap hari itu udah ngeluarin material apa aja nih. Sama laporan area kerja, dia harus foto-foto dokumentasi area kerja itu bersih. Gitu sih, Kak. Nah, baru si Iwan terdefinisi bahwa dia udah kerja. Kalau si Iwan ini berarti artinya apa ya? Kayak laporan pemakaian mungkin ya dari material itu ya. Iya. Artinya dia nggak beli kan? Dia kan sudah disediakan dari tim gudang ya waktu itu ya. Oke. Laporan penggunaannya, dan kalau misalkan ini kan mereka sudah pasti pairing ya antara si tukang dan connect. Apakah pasti si Wandi ini adalah yang upload? Maksudnya si tukang akan upload hasil kerja dan selalu si connect yang akan mereport kebutuhan atau penggunaan dari material dan juga foto hasil di area kerjanya gitu ya. Nah, itu yang saya agak bingung nih. Kayaknya sementara itu dulu, Kak. Maksudnya tasnya tuh kekunci ya, nggak bisa rubah-rubah gitu maksudnya. Atau gimana? Iya, maksud saya itu. Apakah selalu pasti seperti itu untuk connect dan juga tukang, atau bisa jadi si connect nanti mengerjakan tugasnya si tukang atau sebaliknya gitu? Kalau misalkan bisa seperti itu, bagus, tapi ribet ya. Atau gini, Kak, atau saya sih pinginnya agak fleksibel sih. Agak fleksibel. Tapi umumnya itu yang terjadi Siswandi akan upload kerjaan. Kalau si Iwan itu upload pengeluaran material dan juga update area kerja. Dia udah bersih-bersih area kerja belum gitu. Oke. Tapi misalkan nanti gini, strukturnya kan Siswandi itu tukang. Iya, Ya kan? Tapi Iwan tuh nanti bisa jadi semi tukang. Nah, kalau semi tukang, tasnya tuh udah bisa kayak Siswandi. Gitu sih. Gimana ya? Iya.
Artinya atau kalau enggak lebih gampang sih tugas itu ada di tim, artinya muncul di Siswandi dan muncul juga di Iwan. Nanti perkara dia ini tugasnya seperti apa itu kan bisa dirundingkan antara tukang dengan si keneknya begitu ya Kak? Tapi nanti ini masuknya ke performance-nya dia. Misalkan Siswandi dia udah upload foto kerja, berarti nanti KPI-nya dia terkait koordinasi dan juga dokumentasi bagus. Terus kalau kerjaan selesai atau enggak, kan berarti di status yang tadi di QC ya. Terus Iwan juga sama, nanti kalau dia udah upload dan oke, dia akan masuk ke KPI kerjanya dia. Berarti secara dokumentasi dan koordinasi dia juga bagus, gitu Kak. Nah, cuma saya jadi bingung nih, kalau misalkan, oh iya deh, sementara bingung saya tampung dulu aja. Ya, saya setuju gitu deh Kak. Karena kalau terlalu rumit di awal, saya khawatirnya malah nggak jalan nih daminya. Saya pengen dami jalan dulu secara flow, jelas. Habis itu kalau memang ada tambahan-tambahan ide, mungkin saya bisa nyusul gitu aja ya Kak. Karena ini udah rumit sih, menurut saya. Sudah detail banget ya. Kenapa? Sudah detail banget gitu. Iya, bagi saya sih rumit. Nggak tahu sih bagi kakaknya gimana. Tapi bagi saya mikirin gini rumit banget. Baik, Kak. Nah, terus tambahan lagi nih Kak. Nah ini nih. Sebelumnya mungkin kita udah pernah ini ya. Nanti di sini kan ada pemilihan nih. Ada electrical project. Ini berarti nanti bisa di list bisa diklik terus ada muncul listnya, terus projectnya apa, terus habis itu nih periodenya kapan, itu juga kita bisa pilih. Total tasknya ini berdasarkan matrix. Ini task komplit juga berdasarkan matrix. Project status ini urgent dari mana? Kalau selama di prioritas ini ada urgent, berarti di sini project statusnya itu urgent. Oke. Tapi kalau walaupun cuma satu. Nah, ini total progress ini juga berdasarkan matrix, terus project team in charge ini berdasarkan ya yang in charge di sana. Ini berdasarkan di sini. Oh iya, berdasarkan list ini. List di sini tuh berapa tim atau mungkin berapa orang kali ya? Iya, berapa orang. Nah, connect sama tukang mungkin dimasukin aja di sini. Nah, total target hari ini itu berdasarkan project analyst yang kita define di awal. Terus aktual harinya ini berdasarkan ya ini hari kerja yang udah berjalan berapa, terus sisa harinya adalah total target kerja dikurangi aktual sama dengan sisa hari. Untuk reminder bahwa di sana tuh kurang berapa hari lagi sih. Nah, hari ini adalah hari misalkan nih project itu berlangsung selama 3 tahun, tapi kan nggak selalu 3 tahun itu full orang standby di sana. Iya. Iya. Ada misalnya tunggu plafon gitu-gitu. Iya, betul. Tunggu plafon masuk baru kita bisa pasang lampu dan seterusnya. Dan di atas pun ada kayak chart yang menjelaskan realisasi tasnya gimana. Nah, ini nanti masuknya ke performance. Nah, itu bisa dipilih juga early, delay, sama unplanned. Nah, ini kayak gini Kak. Videonya muncul ya? Iya, bisa kelihatan animasinya. Oke, harapannya itu sih. Nah, harapannya jadi kalau sekarang tuh statusnya gini Kak. Sekarang tuh project control itu bikin schedule per minggu. Menurut saya itu buang-buang waktu. Kalau memang bisa diaplikasi gini, ya udah project control tuh bisa mikirin hal lain. Ini semua terdefine dengan struktur, tampilannya bagus, mudah dimengerti, dan realisasi di lapangan itu mudah gitu. Itu ini ngebantu banget sih. Baik. Ada lagi experience teman? Tapi saya mau ini sih, misalnya yang tadi, yang dari QC, terus misalkan dia di approve, dia bakal close di sini, itu memungkinkan kan ya Kak? Iya, bisa. Jadi kalau kayak gitu kan. Konektivitasnya berarti mungkin misalkan di sini checklist, di sini masuk close, tapi misalkan di sini yang merah berarti dia nanti ke define-nya defect tuh berarti mungkin ya Kak? Bisa. Karena ini kan masih dalam satu data tabel ya Kak ya. Iya. Jadi nanti di situ bisa link antara satu data tabel yang tugas dan juga ini reportnya. Report ini nanti kan dalam satu pengerjaan bisa ada beberapa foto ya. Iya. Terus misalkan foldering ini nih nama misalkan jadi si orang proyek ini misalnya lagi mengerjakan yang RD25. Nah, dia tuh upload foto. Nah, itu tuh kira-kira bisa nggak ya otomatis ke define-nya namanya sesuai sama kode yang ada di sini? Iya, bisa Kak. Karena kan nanti dia akan melihat tasnya dulu untuk bisa input form hasil pengerjaan. Jadi dia akan pilih pekerjaan dulu yang mana yang mau di-report.
setelah dia pilih, nanti di formnya itu muncul untuk upload foto atau keluar kamera gitu, Kak. Oh, oke. Tapi untuk penamaannya itu bisa otomatis ya? Iya, karena kan tadi dia pilih dulu pekerjaan mana yang mau di Nah, nanti ada dua nih, satu foldering, satu penamaan. Udah jelas. Belum. Nah, kalau folderingnya itu nanti masuknya ke tas general nih, Kak. Itu maksudnya repair, bobok, piping, cabling, atau apa. Nah, nanti untuk detail nama fotonya itu masuk ke piping, terus kuantitinya berapa, gitu. Jadi akan ada dua penamaan. Pertama adalah foldering, supaya nanti tersusun nih. Sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat cabling doang, berarti kan udah ada folder cablingnya, Kak. Piping doang, berarti ada folder pipingnya. Nah, kalau mau kita lihat detailnya, udah di judul fotonya udah ada nih. Ini Iya, itu bisa ya, Kak? bisa. Nanti namingnya bisa dari sistem. Mantap. Kalau serba bisa mah senang saya, Pak. Kak. Oke. Oke. Berarti next Baik. ini hold. Nah, ini juga kita ada beberapa contoh. Oke, balik ke execution plan. Nah, di execution plan ini tuh kadang-kadang ada beberapa pekerjaan yang hold, Kak. Oke. Nah, kalau hold ini nanti tuh harus kami harap ada kayak sejenis rekapnya. Oke. Nah, kayak gini kurang lebih hold list, defect list, terus additional atau adjustment work. Nah, ini ada rekapnya gini. Oke. Tampilannya kurang lebih dibikin kayak gini lah, mirip-mirip. Kalau tadi kan Excel doang kurang bagus ya. Kalau ini lumayan bagus nih secara visualnya. Tapi kan kalau visual ini kan saya dapat memang udah terdefine seperti ini, Kak. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Nah, kalau kita cuma perlu 3 aja. Oke. Berarti sesuai filtering statusnya kan ya? Iya. Ya, Jadi betul. dari status ini itu diharapnya bisa generate jadi list langsung yang hold apa aja, yang defect apa aja, terus yang additional work apa aja. Nah, harapannya untuk itu tuh kalau buat hold tuh harapnya bisa muncul gitu. Dia hold-nya tuh dari tanggal berapa, terus butuh confirm by siapa gitu. Terus kalau untuk yang defect tuh di tabel itu tuh bisa muncul ini dokumentasi before-nya yang defect gitu. Oke, baik. Kalau buat di additional sama adjustment bisa muncul dia kategorinya adjustment atau perpindahan doang, atau misalnya memang itu tambahan yang sebelumnya nggak ada, sama ada request-nya dari siapa gitu sih, Kak. Tunggu, Kak. Kemarin tuh kalau nggak salah di meeting terakhir saya pernah tanya, ketika defect itu bisa jadi yang mengerjakan tim lain ya, Kak? Iya, betul. Berarti ketika si supervisornya atau si quality controlnya itu bilang dia ini perlu diperbaiki ulang atau masuk statusnya defect, dia bisa memilih tim yang sama atau memanggil dulu tim yang lain gitu ya? Betul. Iya, tergantung ketersediaan tim. Iya. Baik. Nah, misalkan yang saya bingung gini. Kalau hot list ini kan kalau misalkan isunya udah clear, ini tetap muncul nggak ya? Nah, ini yang saya bingung nih. Terus defect list, kalau defectnya udah selesai, ini tetap muncul nggak? Begitu juga dengan ini. Kalau Oke. misalkan, kalau menurut saya, kalau buat yang additional sama adjustment itu tetap muncul karena itu buat track record engineering kerja tambah. Ini juga tetap dong. Ya tetap. Tetap Buat semua. iya, karena hold list ini tuh bisa buat ini. Misalkan suatu saat misalkan dari klien kenapa ini ada perubahan atau Iya, gimana atau lama gitu, kita bisa tahu dari sini. rekornya. Oh ya. Tapi nanti ini bisa ini sebutnya apa sih? Ini kita sebutnya apa nih? Di mana? Ini sebutnya apa? Kalau dari bahasa scroll ya. Nah, ini kan hold list, defect list, sama additional. Ini kan bisa jadi banyak banget nih, Kak. Layar bisa jadi habis. Ini mungkin bisa difilter sendiri. Ini filter sendiri, dan bisa di-scroll gitu masing-masing. Iya, bisa. Bisa ya? Oke. Tapi setelah saya, kalau untuk additional dan adjustment work, ini kan nanti juga statusnya bisa jadi ada yang di hold dan bisa jadi ada yang defect juga ya? Iya. Sorry, apa? Jadi misalkan ini dia kategori adjustment, tapi waktu dia udah di adjustment, udah dikerjain, tapi masih defect. Oh iya, masih bisa. Berarti dia muncul juga di sini, di defect gitu.
Kalau yang additional sama just ini fungsinya ini sih Kak buat nanti mempermudah si engineer ngitung kerja tambah kerja kurang jadi ketahuan di titik-titik mana ada penambahan sama ada perubahan. Terus kalau misalkan untuk hold tuh mempermudah ini sih, mempermudah confirm engineer ke pihak ketiga gitu. Oh iya, siap. Lokasi-lokasi mana aja yang butuh confirm. Sorry, gue tinggal toilet dulu bisa? Kak, saya tinggal toilet dulu bentar bisa? 5 menit, Kak? Boleh, boleh. Oke. Oh ya, sorry ya. Bentar, 5 menit. Kak, sambil nunggu saya mau nanya. Boleh. Kan ini kalau proses bikin dummy itu agak ini ya, agak susah waktunya juga buat dikerjain sama idenya tuh kan kadang banyak ya. Betul. Nah, misalkan kita mau bikin flowchart dulu, biasanya kakak tuh bisa nerima flowchart yang kayak gimana ya kak? Kayak haruskah, misalkan aku mau buatin flowchartnya aja gitu biar gampang daripada nunggu dummy. Nah itu flowchart yang harus aku kasih itu eh apa aja sedetail apa gitu. Oke. Kalau dari kami sih sebenarnya flowchart yang biasa kita dari customer kan kita dapat dari customer itu memang biasanya tidak spesifik flowchart untuk pembuatan aplikasi ya Kak ya. Jadi yang paling kita butuhkan itu dari setiap flow atau step itu apakah step ini nanti misalkan hanya apa tuh namanya proses maju ya, artinya ketika ada customer masuk kemudian nanti akan ada dibuatkan quotation misalkan ya dari tim atau misalkan survei dulu gitu ya. Habis survei itu apakah misalkan ada proses untuk verifikasi misalkan dari verifikasi misalkan dari tim supervisornya gitu ya, dari customernya dan lain sebagainya. Karena kan kalau misalkan dia nanti perlu verifikasi dan ternyata belum terverifikasi gitu ya, ada yang kurang, ada yang belum sempurna, itu kan artinya dia harus kembali lagi. Nah, kembali lagi itu perlu ke flow yang mana gitu. Jadi misalkan nanti juga dibikin quotation gitu ya. Terus setelah dibikin quotation itu perlu approval misalkan dari pihak supervisor dan manajer. Kalau manajernya setuju berarti kan misalkan step pertama approvalnya itu dari supervisor ya. Kalau supervisor setuju kan artinya kembali lagi ke manajer. Terus misalkan manajernya ternyata setuju, akhirnya kan nanti bisa langsung dikirimkan ke customer. Tapi bisa jadi kan nanti dari supervisornya nggak setuju, artinya dia harus dikembalikan lagi ke staff yang membuat quotation ya, ataupun dari manajer ini nggak setuju, maka balik lagi kemana? Apakah baliknya ke staff yang membuat quotation gitu contohnya. Oh, oke. Tapi kalau buat di case ini, aplikasi kita tuh kan ini ya, kebanyakan kayak konektivitas antara si menu-menu ini. Misalkan aku buatin flowchart-nya tuh ini berdasarkan menu-menu yang mau ditampilin, terus isinya itu adalah kayak dia connect-nya kemana aja, sama fungsinya buat apa tuh cukup nggak ya? Misalnya flowchart-nya kayak gitu. Cukup banget. Oh, oke. Mungkin aku bakal coba bikin flowchart aja kali ya. Flowchart Boleh. yang list menunya apa aja, Iya. terus konektivitasnya ke menu apa, fungsinya apa, sama tampilan idenya gimana gitu ya. Oke, bisa Kak. Dan yang paling penting kita itu sebetulnya juga struktur data ya Kak ya. Misalkan contohnya aja kalau kita bikin quotation itu kan kita sudah kebayang ya, oh quotation pada umumnya itu nanti akan ada itu pekerjaan misalkan gitu ya, ada final dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau ada apa ya istilahnya form atau fitur yang sangat spesifik gitu ya, mungkin di bisnis kakak itu kita nanti akan butuh kira-kira seperti template-nya aja walaupun nggak ada dummy ya Kak ya. Oke. Misalkan kayak nanti kan mau ada di bagian engineering tuh ada dashboard Opnam gitu. Terus kita tuh udah punya Opnam tuh yang udah berjalan tuh kayak gini Opnamnya. Nah, nanti berarti lo ngasih data tampilannya gitu ya? Ya, bisa dari sana. Nanti kita struktur datanya seperti apa gitu. Oke. Lanjut. Gimana? Nah, tadi aku nanya flowchart. Kalau flowchart butuh apa aja? Oke. Ini mau lanjut. Oke, boleh. Berarti buat
hold defect sama additional adjustment work udah selesai Kak, bisa lanjut. Ini kan kalau di presentasi sebelumnya kan ini masih kepisah ya Kak. Nah, itu tadi kita minimalisir dengan jadi satu dashboard aja. Terus sama tambahan Kak, misalkan hotlist saya mau print out, defect list mau print out, sama additional adjustment block saya mau print out. Itu juga bisa ya Kak? Bisa. Ini berarti formatnya nanti kita buat PDF gitu ya? Iya. Iya, tapi untuk masing-masing ini buat PDF, kalau contoh misalkan gini, defect list, itu kan ada dokumentasi before. Nah, itu pada saat di print out, itu dokumentasinya akan mengikuti Kak. Jadi lampiran gitu. Tapi ada kemungkinan nggak Kak, setelah di defect ternyata di defect lagi setelah dibenerin? Iya juga sih. Harusnya misalnya defect tuh dia laporannya setelah dia benerin dia laporan ke SPV dulu kan, udah selesai atau belum. Kalau udah selesai baru dia laporin lagi. Jadi harusnya minim buat dia defect lagi. Tapi ada potensi ya? Tapi ada potensi. Ada potensi, ternyata briefingan dari, kan potensi gini sih, supervisor menganggap itu defect, tapi penyampaian supervisor ke tukang itu miss. Entah tukangnya lola, entah supervisornya juga ngejelasinnya nggak jelas. Otomatis apa yang diminta supervisor nggak sesuai. Itu akan ada rancu di sistem nggak ya Kak? Kalau di sistemnya berarti ya nanti kita siasati dari struktur datanya sih Kak. Artinya nanti di setiap pekerjaan itu akan ada lognya ya, berapa kali di defect gitu ya, nanti akan kelihatan dan dokumentasinya juga bisa runtut gitu, terlihat datanya. Tapi terlalu ini ya, terlalu rumit ya, Agak rumit. Harusnya defect sekali udah. Iya, udah. Harusnya tinggal selesai atau enggak ya? Iya, karena kan kalau yang sekarang kan sistemnya orang lapangan defect, terus dia lapor ke PD dulu, baru kalau menurut PD itu udah oke, baru ke kita. Dan selama ini sih masih oke. Sistem itu tetap ada, tapi aktualisasinya nanti nggak apa. Tetap ada deh Kak. Takutnya ada suatu hal yang ternyata seiring berjalannya waktu memang perlu ada 2 kali defect gitu, defect berulang. Baik Kak. Nah ini tadi berarti bisa ya, misalkan saya mau print out defect listnya doang gitu, terus nanti di bawahnya tuh udah ada dokumentasinya, itu juga bisa ya Kak? Iya bisa. Mantap. Lanjut ke manpower tracking. Nah ini kita ngambil untuk manpower tracking kita ngambil dari format yang udah Kakak buat sih sebenarnya. Tapi kan kalau kemarin tuh ada manpower tracking sama manpower map gitu ya. Iya. Nah, kan tapi kalau yang map itu tuh kemarin kendalanya kita harus berlangganan lagi di Google Maps-nya ya. API. Iya betul. Tapi kalau misalkan memang nggak bersedia, itu kita bisa pakai API yang gratis sih sebetulnya, open source kan dia itu namanya tapi mungkin tampilannya agak berbeda dengan Google Maps, dan tentunya kalau Google Maps itu kan datanya udah banyak ya. Misalkan kayak data benchmarking, ada orang kasih titik ini adalah mall misalkan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk meminimalisir itu, misalkan emang nggak memungkinkan pakai map, jadi kita jadi satu aja si manpower tracking itu, tapi di atasnya itu tuh jadi keterangan si proyek sama alamatnya. Oke. Nah, nanti di bawahnya itu baru yang format kemarin, ini ada personilnya, terus jabatannya apa, sama di sini tuh kode proyek kan, Kak. Oke. Nah, di kode proyek ini kita, kalau kemarin kan di submitnya item semua ya. Nah, item sama bertugas sama tersedia. Nah, kita tuh mau ngefilternya ini berdasarkan urgensi proyeknya. Jadi kalau misalkan merah, itu tuh dia, kalau tadi di execution plan si proyek kita memang lagi merah, berarti di schedule-nya dia itu juga lagi merah, berarti dia nggak bisa dipindah-pindah gitu. Tapi misalnya ada hijau, berarti kan masih aman, itu nggak terlalu urgent proyeknya, jadi mungkin dia bisa ditarik dulu gitu, Kak. Mungkin ya. Bisa. Bukan itu. Ini warna ya. Ini cuma pindah ke sini, terus yang ini jadi pekerjaannya. Oh ya benar. Oke. Udah jelas belum Kak yang ini Kak? Ya, udah jelas. Tapi gini sih yang agak bingung saya juga gini nih, menemukan sesuatu keganjilan.
Misalkan si Agus Santoso ini dia ngerjain proyek barn house. Oke. Tapi barn house itu kan tadi yang terset di execution plan adalah selama ada project urgent, berarti di situ status proyeknya urgent. Atau selama prioritasnya apa tadi ya? Tinggi, tinggi. berarti di situ proyeknya urgent. Lebih gitu ya, Kak? Iya. Tapi rencana kita tuh gini, Kak. Rencana kita tuh yang ini formatnya kurang lebih menyerupai ini nih. Nah, ini kita udah ada nemuin format baru. Nah, formatnya kurang lebih gini. Ini format tabelnya ya, Kak. Kan ada nama Anita Snow, terus habis itu 9A sampai 5I. Itu maksudnya adalah jam. 9 AM sampai dengan 5 PM. Nah, itu diganti dengan kode proyek. Nah, di bawahnya site supervisor itu kan sebenarnya udah terdefine di bawahnya nama ya. Sudah terdefinisi di bawah nama, itu diganti jadi rincian kerjaan yang ambil dari execution plan. Kebayang nggak, Kak? Berarti gini Kak, kalau sebelumnya kan jadwal itu 1 hari dalam satu tim itu mengerjakan satu proyek ya. Artinya kalau di sini nanti 1 hari itu bisa jadi pas pagi dia kemana, pas sore dia kemana gitu ya? Oh iya ya, agak ribet di situ sih. Nggak bisa ya. Sama misalkan ternyata dia ngerjainnya piping sama cabling. Bakal Iya. Agak ribet ya, nanti di sini pasti panjang ya, Kak? Iya sih Kak, atau kalau misalkan dibuat formatnya, maksudnya tuh kayak di bagian nama itu ada fotonya, terus nanti kayak di sini ada informasi tadi ya, site-nya di mana dan pekerjaannya apa, itu bisa sih. Kalau misalkan mau dibuat formatnya 1 hari itu 1 project begitu. Nggak bisa jadi 1 hari itu 2 sampai 3 proyek, Kak. 3 proyek itu jarang, tapi 2 itu ada potensi beberapa kali lah. Nggak sering juga sih. Oke, baik. Bisa sih sebetulnya Kak, cuman mungkin Tapi secara kalau kode apa? Iya, Kak, gimana? ya, secara data mungkin akan sedikit rumit karena perlu informasi jamnya juga. Artinya kan nanti ketika melakukan penugasan itu juga perlu menentukan juga ini apakah tugasnya seharian full atau setengah hari gitu ya, atau misalkan sore gitu. Oh iya, saya jam ya. Nah, itu jam ya? Gimana Kak? Iya, saya bingung sih. Kalau input jam itu ribet di prosedural. Lebih detail lagi, banyak data yang diinput ya Kak. Iya, berarti ketika menugaskan itu perlu input jamnya juga. Oh ini, karena di sini udah ada sistem absensi sih. Jadi saya tuh lagi menghindari 2 data input yang mirip, tapi dilakukan sama teknisi. Karena ini sih, efisiensinya kurang terjadi. Kalau teknisi melakukan 2 kegiatan yang sama. Oke, baik. Tapi saya nggak tahu nih, bisa jadi setelah dipikir-pikir benar juga ya. Jadi Gimana ini ya cara? Ya, halo Kak, gimana? Berarti ini konfirmasi dulu atau seperti apa? Kayak gini, tapi buat format dalam ini masih coba. Atau ini kode kerja aja? Bisa. Bisa kode kerja, tapi misalkan kode kerja general. Kayak A, B, C, D, E, F, G. B1.1, B, koma, B. Kalau itu ada panjang sih, kalau kode kerja. Sampai ruangan kode. Kecuali dia, menurut saya nggak usah sampai sedetail ruangan, tapi misalkan B10, D16, gitu kayak nggak apa sih. Ya kalau nama ruangan kan cuma tambah 1 doang di belakangnya. Ya, tapi misalkan dia ngerjainnya kayak gini nih. Sebenarnya ini, sorry, Kak, saya mau nanya. Oke, boleh. Simbol-simbol oval ini disebutnya apa? Rectangle ini disebutnya apa? Fill kah atau apa ya? Istilah IT-nya? Atau button? Dalam ini nanti ketika diklik ini. Kenapa? Ketika misalkan diarahkan Suaranya kecil, Kak, sorry. Hilang.
kalau misalkan nanti mau diklik dan bisa diarahkan kemana, berarti ini dia nanti sifatnya seperti button. Enggak sih, nggak diarahkan kemana kan Mas. Ini cuma schedule dia. Atau mau connect lagi kemana? Nggak tahu saya sih connect kemana ya. Oh, oke. Tapi intinya gini, tahu ini nggak Kak, Google Calendar. Oke, iya. Nah, Google Calendar itu Google Calendar itu, Google Calendar itu, Google Calendar itu, Dia Google bisa Calendar. gini ya. Ini terus Coba. ini dulu. Gitu. Saya kirim ke Kak Amalia ya. Oke. Boleh. Bentar, Kak. Coba ini saya agak ini sih bikin ala-ala semalam supaya coba. Saya udah kirim Kak. Tapi kayaknya ribet ya kalau dibikin gini. Nggak ribet sih. Udah muncul belum ya? Iya, sudah. Oke. Nah, maksud saya kalau di Google Calendar tuh dalam satu hari, dalam satu kolom ya, itu tuh bisa agak panjang ke bawah gitu Kak, rinciannya. Ya mungkin. Tapi itu bukan suatu hal yang menurut saya diharuskan kalau memang nggak bisa dan itu malah jadi ribet. Mungkin itu kalau diklik. Oh, bisa ini sih Kak, bisa tetap perlu link. Kalau misalnya dua proyek yang berbeda kan otomatis alamatnya kode proyeknya berbeda. Jadi mungkin ada dua button gitu mungkin ya, atau dua fill. Satu kotak diisi 2 gitu. Iya, gitu Kak. Akan ada kemungkinan gitu sih. Oke. Ya, berarti bisa sih Kak ya. Artinya nanti perlu di-input untuk jamnya kan Kak untuk mengetahui ini. Jamnya. Gimana ya? Jamnya. Perlu, tapi inputnya di mana ya? Di execution plan kah? Ketika assign itu kan di execution plan ya. Di situ artinya. Gimana kalau misalkan ada 2 execution plan 2 proyek yang berbeda, tapi muncul nama orang yang sama, itu langsung kayak misalnya di proyek 1 sama proyek 2, si Budi ini hari yang sama tuh ada di proyek 1 sama proyek 2, itu bisa langsung ke define kayak gini nggak ya Kak? Atau harus tetap pakai jam? Kalau nggak pakai jam tapi berdasarkan dia ada di hari yang sama dan di 2 proyek yang berbeda muncul gini, mungkin nggak ya? Bisa aja, cuman kalau kayak yang ada di Google Calendar itu kan artinya dia ada jamnya ya kalau yang dicontohin sama kayak atau hanya sekadar pokoknya satu hari itu ada 2 tugas aja gitu untuk satu tim itu. Atau harus sedetail dia jam berapa sampai jam berapa di proyek? Tapi misalkan gini, sementara ini dulu, tapi suatu saat misalkan kita rubah pikiran terus itu harus nambah jam, ribet nggak Kak di programnya? Iya sih harusnya, karena kan itu nanti ada hubungannya juga untuk schedulingnya ya. Saya masih bingung nih Kak, karena ya tadi saya tuh nggak mau terlalu ribet. Orang tuh harus absen. Kesannya kan kayak absen 2 kali, benar nggak sih Kak? Di aplikasi Talenta absen, clock in clock out, terus habis itu di sini juga ada absen. Supaya itu hanya menjadi informasi aja, aneh. Kalau informasi aja ya artinya nggak perlu ada jam juga bisa sih Kak. Bisa. Bisa, kalau nggak informasi aja nggak perlu ada jam. Oke deh, sementara itu dulu ya Kak. Tapi nanti pahit-pahitnya kalau harus nambah ya mohon maaf. Tapi itu saya usahain nggak sih? Sama ini Kak, sorry. Terkait keterlambatan
kan nanti akan ada KPI kedisiplinan yang akan tercantum di sini. Nah, itu si upload kan mereka bisa jadi selesai pekerjaan itu bisa jadi mereka harapan saya tuh upload dokumentasinya mereka tuh nggak random. Contoh nih beberapa kali kasus kejadian errornya gini. Kerjaan yang harusnya selesai di hari Selasa, dia tuh laporannya di hari Rabu dan Kamis. Oke. Nah, itu jadi ambigu nih. Sebenarnya selesainya hari apa sih? Selasa beneran selesai nggak? Atau sebenarnya selesainya hari Kamis? Jadi Selasa tuh malas-malasan atau Rabu malas-malasan gitu. Bukan malas-malasan sih. Rabu tuh belum selesai. Oke. Kalau misalkan nggak ada satu hal yang terdefinisi di sana, berarti kan efisiensinya tuh nggak terkontrol. Maksudnya nih sebenarnya orang efisien atau nggak? Kebayang nggak ya, Kak? Iya, bisa. Ah, bisa nggak nanti di sana tuh di pas upload dokumen ada satu indikator, misalkan memang targetnya Selasa, ya dia harus upload Selasa. Terus batas maksimumnya tuh sampai jam berapa. Kalau dia melebihi dari itu uploadnya, berarti di KPI indikator kedisiplinannya itu turun. Oke. Bisa Kak, nanti artinya ketika penugasan itu juga ada informasi terkait apakah dia ini selesai tepat waktu gitu ya misalkan atau melebihi rentang waktu. Nanti di KPI akan diambil datanya dia berapa kali melakukan pekerjaan yang tepat waktu dan juga tidak tepat waktu misalkan sudah terlewat. Betul. Jadi efeknya, KPI tepat waktunya itu juga masuk dalam indikatornya mereka gitu, Kak. Iya, betul. Bisa. Oke. Yang ini sementara berarti ini aja list aja dulu ya, daftar dulu ya. Iya, daftar. Tadi aku udah nanya kan, kayak emang better bikin flowchart, Mas. Iya. Enak sih bikin flowchart. Tapi secara format bisa dibikin rapi kayak gini nggak, Kak? Bisa ya? Bisa dong. Oke. Sama ini sih, soalnya yang saya lihat di sebelumnya itu, nah ini kayak pasti atasan saya kalau dikasih cuma gini doang, dia ngerasa wah ini gampang gitu. Oke, baik. Maksudnya kalau lebih canggih, lebih menarik dari atasan saya yang lihatnya mungkin secara visual juga bagus nih, terus secara esensi juga dapat gitu. Dia akan lebih senang dengan tampilannya seperti itu. Gitu ya, Kak. Baik, Kak. Oke, baik. Lanjut. Oh ya, sama ini ya, kalau memang kan kita telah jelasin, nanti kan ada flowchart yang dibikin. Kalau memang kita harus bayar DP dulu nggak apa-apa. Sama kalau misalkan setelah saya jelasin dan lumayan rumit, misalnya ada cost-cost tertentu, nggak apa-apa, infoin aja dulu harganya gimana, nanti pasti saya tawar. Yang penting ini sih, saya tuh targetnya memang belum tentu 100% ini diterima sama manajemen, cuma saya mau duduk tes dulu aja. Yang penting nanti win-win, dapat ya, kita dapat dummy dari kakaknya juga ada ongkos yang kita harus bayar gitu. Baik, gitu sih. Bisa ya. Dan ini sama ada beberapa revisi, ternyata saya kepikiran setelah dummy-nya muncul, itu juga saya pengennya agak diakomodir sekalian gitu, biar nanti yang kita present benar-benar udah matang secara dummy, bisa diterima dengan baik gitu sih, Kak. Baik. Buat project control udah. Ada lagi kayaknya. Kan quality control tadi udah dibahas ke sana. Evaluation tadi hold dulu. Project evaluasi. Oh, coba yang tadi project evaluasi kayaknya ada yang rapi bagus. Yang dari gue? Nah, belum dikirim. Hah? Video belum dikirim. Kayaknya ada video. Ada video ya? Iya. Ada video. Oke. Sorry. Oke. Mohon ditunggu sebentar ya. Ini lagi kirim data video. Oh iya, oke.
mau lanjut ke yang lain dulu ya, biar mempersingkat waktu. Boleh lanjut link ke Indina Menpora. Mana? Oke, nah tadi kan kita bahas mengenai mekanisme project Control, control. Ini adalah kita sebutnya manpower. menu kedua. Ya, menu kedua. Nah, menu kedua itu isinya adalah rincian tentang manpower, list manpower. Oke. Nah, intinya ada nama pekerja, struktur organisasinya seperti apa, dia sebagai apa di sini. Lalu yang kedua adalah skill matrix. Nah, skill matrix ini tuh sebenarnya, skill matrix perlu nggak ya? Ini tadi yang Mana coba skill matrix? red ini. Oh, itu kan maksudnya akademi kan? Jadi maksudnya matrix. Oh, skill matrix. Iya. Oh ya udah, oke. Nah, mungkin lebih ke skill ya. Skillnya si setiap teknisi itu keahliannya apa aja. Karena balik ke ini. Nah, kita tuh rencananya akan ada kayak sejenis akademi gitu Kak di kantor. Jadi di kantor itu nanti akan ada kayak pembelajaran. Jadi akan teredukasi setiap teknisi. Nah, edukasinya itu isinya apa aja sih? Nah, itu yang kita share screen nih. Skill teknisi. Jadi ada kerapian, kebersihan alat kerja, kelengkapan material bantu, terus report dokumentasi, koordinasi jadwal, koordinasi prosedur. Terus ini kebetulan AC nih Kak. Jadi maintenance AC, tim maintenance, tim cuci AC itu ada cuci AC wall kayak gimana sih, AC kaset kayak gimana sih, dan seterusnya. Ke kanan, atas. Nah, ini ada kolom penilaian nih, bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini tuh nanti akan kita ada ruangan akademi sendiri di mana isinya nanti edukasi untuk ya skill knowledge lah, tambahan skill untuk si teknisi tersebut. Baik. Nah, hasilnya setiap skill yang kita udah edukasi ke teknisi itu akan menjadi sebuah apa namanya ya, CV, bukan CV ya. Nah, skill ini, skill ya data skill betul. Nah, ini kita udah ada beberapa contoh dari internet yang kita bikin. Jadi ada namanya siapa, lalu di situ tuh ada beberapa rincian yang nanti ini masih kita ya skillnya. Skill ini tuh ada 2 indikator. Kak. Indikator pertama itu berdasarkan materi ujian yang kita kasih. Misalkan nih berhubungan dengan sistem, pasti kan kita akan ada sedikit kayak ada form exam yang dia harus isi. Dan hasilnya berapa nanti bisa diupload. Nah, bukti itu yang nanti akan menjadi checklist di penilaian ini. Terus kalau yang tidak berhubungan dengan teori tertulis itu praktek. Nah, kalau praktek harus ada foto yang diupload. Nah, itu juga masuk ke sini. Oke, berarti satu skill itu dia akan punya beberapa penilaian begitu ya. Di penawaran itu mungkin nanti di setiap penilaian ada bintangnya. Iya, betul. Nah, nanti mungkin ada kategori. Contoh kayak kedisiplinan. Itu apa aja sih kedisiplinan? Berarti upload foto tepat waktu, datang tepat waktu, terus mungkin APD, itu masuk dalam kategori kedisiplinan. Input datanya apa aja, nanti kita bisa diskusikan apakah dalam bentuk foto atau dalam bentuk apa. Lalu yang kedua, skill yang berhubungan dengan teori. Berarti kan harus hasil dari paper testnya dia kan, itu diupload ini berapa. Terus kerapian instalasi, berarti dia harus upload foto yang membuktikan bahwa dia memang sudah memasang instalasi dengan rapi. Dan itu harus terverifikasi oleh si pengetes, penguji atau supervisor. Jadi kalau nggak hanya tentang uploadnya dia aja yang kok misalkan upload kan bisa jadi dia nyuri dari internet, terus nggak ada verifikasi, terus langsung muncul bintang, itu nggak bisa. Jadi dia harus upload dan terverifikasi datanya. Kalau itu oke, artinya memang dia udah qualified gitu. Jadi kan kita bisa ngecek data yang dia masukin tuh hoax atau nggak sih? Oke. Untuk yang menguji ini, apakah misalkan dari tim QC, Kak, role-nya? Iya, bisa QC, bisa supervisor, bisa engineering, bisa nanti kita akan kasih Kak data-datanya yang bisa memverifikasi data itu. Siapa aja gitu ya? Betul. Itu kan tinggal main perizinan siapa aja yang bisa memberikan penilaian ya, Kak. Iya, betul.
Nah, harapannya nanti dari sini itu muncul, oh bukan ini dong. Nah, view resume itu nanti bisa di print out. Nah, print out-nya itu dalam bentuk CV, Kak. Oke, kayak CV ATS gitu kah, Kak? Oh, CV ATS. Enggak, CV atas tuh yang putih doang, ada tulisnya. Enggak kan, yang CV yang kreatif aja. Coba, kayak gimana sebenarnya? Kalau CV atas tuh enggak ada fotonya. Oh, nggak ada fotonya, Kak. Oke, baik. Ada fotonya, terus nanti di bawahnya ada kategori skill yang dia sudah kuasai. Mungkin kalau di ini kan ada keterangannya ini bintang berapa ya. Mungkin nanti kalau di CV itu dia akan muncul eh, apakah dia excellent, apakah dia medium, apa dia low gitu. Nanti mungkin akan kita coba share bentuk CV-nya seperti apa. Terus di bawah-bawahnya mungkin adalah beberapa dokumen yang bisa ditampilkan. Enggak sih Pak, itu di orang lain. Oh, sebentar gitu dulu deh, bisa muncul CV Kak. CV yang menandakan bahwa kompetensinya dia seperti apa gitu. Nah, ini fungsinya buat apa? Nanti pada saat kita ada proyek-proyek besar BUMN, ini bisa menjadi print out CV-nya supaya kita nggak usah bikin CV-CV lagi. Dari sini aja udah langsung. Oke. Gitu, Kak. Baik, bisa. Bisa ya, Kak? Bisa. Nah, lalu selanjutnya adalah ini summary-nya nih, Kak. Summary-nya itu adalah tadi kan ada beberapa skill yang kita bikin di sana, tapi kan dari skill-skill itu kan ada muncul general skill-nya, kedisiplinan, teknis mungkin, terus habis itu teori, dan seterusnya. Nanti masuk dalam kategori ini, Kak. Oke. Kategori mana? Kita bisa katakan ya? Katakan, ini. Iya Pak. Kalau dari Ini gue mau kotak ini. Oh, nggak usah deh. Oh ya, nah masuknya dari situ, Kak. Jadi dia masuknya udah secara skill tuh udah bagus atau middle atau low gitu. General skill, summary skillnya di sini. Oke. Oke. Nah, terus Nah, ini academic performance ini masuknya ke performance dia selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Ini dapat dari execution plan yang tadi kita bahas, Kak. Oke. Masih possible nggak, Kak, sampai sejauh ini? Masih. Masih ya? Oke. Terus ke atas. Nah, list schedule ini itu adalah execution plan yang kita targetkan seminggu ke depan buat dia atau 2 minggu ke depan. Itu di situ. Oke, baik. Terus yang bawah project handle ini adalah jumlah proyek yang dihandle sama dia itu berapa. Kan nggak selalu satu tim satu proyek kan, Kak? Iya, betul. Nah, mungkin pada saat view profile di atas itu nanti mungkin masuknya ke apa ya waktu itu ya, lupa aku. Ini. Bentar ya, Kak, ini agak terlalu banyak jadi lupa nih saya. Baik. Berdua ya. Oh, view profile mungkin lebih ke coba balik. View profile mungkin rincian dia kerjanya udah berapa lama di sini, nama lengkap, terus mungkin golongan darah, terus status pendidikan mungkin dan seterusnya, Kak. Mungkin sementara itu dulu. Baik. Bisa. Nah, ya ini saya lagi mau bikin kayak game aja sih, Kak. Kalau game itu kan biasanya misalkan Mobile Legends ya yang booming sekarang. Itu kan setiap karakter mempunyai rincian ability sendiri-sendiri, Kak. Iya nggak, Kak? Nah, di sini pun kayak gitu pengennya. Jadi pada saat nanti kita mau, ini orang kompetensinya sejauh apa sih? Kita tahu nih, sampai sini berarti dia udah bisa untuk ngerjain proyek ini gitu. Hanya sebatas ini berarti dia memang belum bisa ngerjain proyek ini. Atau mungkin secara skill dia potensinya di mana nih? Di koordinasi, kedisiplinan, apa teknikal, atau apa. Nah, mungkin sisa-sisanya yang kurang itu kita di sini juga bisa buat acuan akademi sih. Misalkan dalam, ini tuh nanti akan ada summary-nya, Kak.
akan ada summary, rincian total pekerja ini di sini secara skill itu gimana sih? Apakah koordinasinya udah bagus semua? Berarti kalau koordinasi udah bagus semua, berarti itu nggak perlu ada pendidikan. Nah, tapi teknikalnya itu masih kurang. Nah, berarti teknikal itu yang kita akan coba pelajari. Jadi munculnya kayak data analis gitu loh, Kak. Oke, Nah, baik. itu akan nanti merujuk ke, oh, sebenarnya tahun ini tuh lebih cocoknya tim akan diedukasi apa sih? Secara teknis apa secara teori? Nah, kalau secara teknis, ya udah berarti yang kita siapin materi teknis untuk Oke, meningkatkan performance-nya mereka. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Jadi nanti setelah ini akan ada data summary si teknisi, Kak. oke, Ini ya. baik. Oh, ini history sih. Ini sorry. Gitu sih, Kak. Kebayang nggak ya? Nah, kebayang. Kalau misalkan memang nanti mau dibuat chart yang kayak tadi ya, kayak artinya kan nanti kita perlu tahu apa ya? Kalau di ML tuh kan ada push-nya dia berapa, damage-nya seberapa besar gitu ya, farming seberapa bagus. Dan itu kan nanti akan ada kalkulasinya untuk bisa menentukan misalkan titik push-nya itu di atas atau lebih dekat sama radius radius lingkarannya gitu misalkan. Atau misalkan nanti ada rumus yang bisa kita pakai untuk menentukan poin itu. Misalkan kayak dari setiap skill-nya itu apa aja yang akan dinilai dan cara penilaian dari setiap skill itu bagaimana. Itu sih mungkin Berarti yang bikin bobot ya, Kak? ya betul. Bisa, tapi sementara anggap aja satu banding satu aja gitu gimana, Kak? Misalnya ada 10 task, kalau misalkan bisa ada 10 skill, ada 8 ya berarti 80% gitu, sementara itu gimana? Bisa? Eh, ada 10 task terus yang sudah selesai 8 gitu ya. Berarti 80% gitu. Atau ya nilainya 80 gitu. Misalnya ada 10 ability. Terus dia bisa dari 10 ability ini dia menguasai 8 ability. Berarti skornya dia tuh 80 gitu. Oke, untuk satu ability itu kan Kak. Ini kan masalahnya penilaiannya kalau bikin si chart yang bulat tadi. Iya. Oh, harus mendekati ya. Ya, segi berapa tuh? Segi 8 ya. Gini ya, berarti ya. SG6, sorry. Iya, itu saya belum tahu, Kak. Oke. Tapi mungkin dibikin dummy-nya dulu, paralel kan kita ini ya nanti akan ada beberapa kali pertemuan mungkin ya, Kak, untuk review ya. Nah, sambil paralel saya coba pikirin deh yang ini. Oke. Soalnya kalau misalkan terkait yang grafik chart aja atau kayak misalkan ini kan dari setiap ability tadi 80% dan lain sebagainya yang kotak hitam itu masih memungkinkan sih kalau dari kita. Oke. Karena datanya jelas. Ya, kalau yang sebelah kanan bisa jadi kalau dihilangkan ya udah dihilangkan aja. Oke. Nah, tapi dibikin dummy-nya dulu, Kak. Barangkali saya menemukan wangsit di beberapa hari ke depan untuk bisa bantu untuk data ini. Baik, bisa. Nah, lalu setelah itu ada ini, saya tuh ingin membuat kebijakan kayak setiap 6 bulan sekali itu akan ada reward gitu untuk beberapa tim yang memang melakukan pekerjaan dengan baik secara performance. Oke. Nah, sehingga akan ada ranking. Nah, rankingnya ini bukan berdasarkan KPI skill, tapi berdasarkan bagaimana mereka menyelesaikan execution plan. Oke. Kedisiplinannya dia upload data, terus dia menyelesaikan pekerjaan itu banyak early atau tidak. Nah, nanti akan ada beberapa indikator yang masuk. Nah, itu menjadi salah satu indikator ranking ini gitu. Sehingga kan kita pasti akan nge-push tim kerja di lapangan. Tapi feedbacknya apa nih? Masa gaji doang? Kan enggak. Kalau memang dia secara performance banyak early, maksudnya di jadwal kita misalkan sehari itu 3, tapi dia bisa menyelesaikan 5. Berarti kan artinya dia loyal ke perusahaan. Nah, nanti akan ada indikator yang kebaca. Sehingga akan ada reward gitu. Nah, harapan saya gini, Kak. Rewardnya tuh dalam bentuk ini. Berarti alternatif 2 itu mempraktekkan juga ya? Pada project analis itu kan ada budget yang kita hitung, Kak. Betul ya? Ya. Nah, misalkan sehari dia ngerjain pemasangan lampu itu 10. Kalau di BQ itu 10 sama dengan 1 juta. Oke. Nah, ternyata sehari itu dia cuma 2 orang, connect sama tukang, 350.000. Berarti kan untungnya berapa? 650.000 kan? Nah,
data keuntungan data ini yang nanti akan menjadi pembeda antara tim satu dengan tim yang lain gitu untuk Oke. memunculkan skor. Oh, Akhirnya baik. ranking yang muncul di sini adalah ranking yang paling menguntungkan dari setiap tim secara nominal. Outdoornya berarti Kebayang nggak, Kak? kayak kaki aja. Tapi Jadi ada dua indikator nih. Indikator pertama adalah dari kedisiplinan dan juga ada beberapa indikator kedisiplinan dan juga execution plan. Tapi dari execution plan sebenarnya di dalamnya tuh ada angka yang dihitung. Rasio pasti Nah, angka yang dihitung itu yang nanti muncul pada average score ini. 18%. Itu sih. oke, baik. Nah, tadinya kan kita nanti bisa nge-ranking setiap pekerja itu berdasarkan nilai keuntungan dari project ya. Nah, itu nanti kan mungkin akan ada istilahnya batch ya. Kalau misalkan yang satu bisa excellent gitu ya, bisa good dan bisa needs improvement. Itu apakah ada indikatornya? Misalkan dikatakan excellent jika Nah, ini dia itu keuntungannya lebih dari misalkan kita gitu jurusan dalam rentang Ada nggak? saya tuh Ada. kasih ngikutin Excellent itu misalkan dia upload datanya itu tepat waktu terus, nggak ada yang meleset, terus habis itu sama cuma satu unit yang apa namanya, nggak ada yang terlambat, nggak ada defect, Mm-mm. terus secara nominal mungkin karena kan kita kalau mau cepat ngitung di atas nominal tertentu gitu. Nah, itu excellent. Berarti harus ada ini ya, harus ada keterangan sebenarnya untuk menjadi excellent itu apa, menjadi good itu apa, menjadi bad itu apa, terus need improvement itu apa gitu ya. Iya betul, karena kan bisa jadi dia uploadnya tepat waktu semua, tapi ada yang defect gitu misalkan. Apakah mempengaruhi juga ke? Mempengaruhi. Nah, itu yang kayaknya perlu dibahas bareng sama tim kakak deh. Itu saya juga nggak bisa, mungkin next, tapi daminya muncul dulu bisa ya, Kak? Bisa. Oke, nah, tapi ini kan secara tampilan kurang nih, Kak. Oke. Bagi saya kurang bagus. Nah, mungkin dari kakaknya bisa improve supaya tampilan ini bisa menjadi lebih menarik. Harus cek lagi ya semua kalau ini. Baik. Oke. Siap. Oke. Kasih. Siapa Om Yud? Kenapa? Ya dan rupanya bisa edit. Yang 9,5. Oke, Kak. Cukup jelas nggak ya? Iya. Berarti yang kurang di sini kita adalah summary dari si tim ya, itu belum ada. Nanti di summary itu muncul grafik tertentu, grafik summary, grafik skill, Betul. gitu sih Kak. Dan beberapa data output yang mungkin bisa diakomodir di ya bisa diakomodir di summary itu. Tapi saya juga belum kebayang. Tapi intinya nanti summary itu ada beberapa output yang memang bisa diambil dari beberapa data perorangan yang nantinya akan menjadi sebuah kesimpulan data analis. Dan kita bisa ambil data dari sana untuk evaluasi tim. Baik. Oke ya Kak. Oke. Ini perlu nggak ya? Sorry, karena dia tadi aku bilang dia rada mirip sama si KPI isinya. Sedangkan di KPI itu history juga. Oke. Nah, di ini Kak, di view profile itu harapannya ada historicalnya si siapa? Si Pekerja. Nah, historicalnya tuh yang tadi dia berapa lama kerja di sini, terus. Nah, saya masih bingung tuh. Manpower history itu harusnya menceritakan bagaimana selama dia kerja di perusahaan ini sih. Tapi saya masih bingung apakah tampilannya seperti itu, cuma sepertinya nggak relevan ya. Relevan. ini cuma ini doang sih. Kayak Oh, yang bisa diambil mungkin ini kali ya. Ini aktivitasnya apa ya? Oh, ini tas perlu nih. Ini tas ini perlu, tapi kan udah masuk ke sini ya. Manpower history itu sementara skip dulu deh Kak. Sebentar skip dulu. Oke, next. Apa lagi? itu roadmap kemarin tuh belum, karena saya masih bingung. Oke, sementara manpower kita sebutnya manpower apa nih? Dashboard itu dulu deh Kak. Kebayang ya Kak? Nanti ini kita share ya Kak. Halo? Apakah zoom-nya habis? Iya, boleh. Oh iya, oke. Lanjut ke engineering ya Kak. Oke,
Selanjutnya ini ada engineering data. Ini juga lumayan rumit menurut saya. Engineering data ini masuknya ke drawing. Kalau dokumentasi masuknya mana? Di sini. Oke. Dokumentasi project yang dari execution plan. Oh, dia kan tadi di QC. Oh, di GC. Oh, Di oke. sini kan ada dokumentasi. Oke. Nah, ini nggak cuma gini doang loh harusnya. Tadi ada satu. Oke, Kak. Ini saya balik lagi ke ini ya, quality control ya, Kak. Boleh, boleh. Nah, dari setiap data quality control, itu nanti akan ada data yang terfoldering, yang tadi sempat kita bahas di awal. Nah, nanti ada kayak satu, apa namanya, satu tab sendiri, di mana nanti itu adalah kumpulan dari beberapa proyek dan beberapa dokumentasinya di sana, yang sudah ter-QC dengan baik. Nah, nanti dari dokumentasi tersebut, harapan saya tuh gini, Kak. Ini saya ada satu contoh. Sebentar. Kalau kemarin tuh dokumentasinya di sini. Tadi di sini. Berikut nanti muncul listnya. Oh, tapi ini saya ada satu contoh. Oh, bukan kan tadi gua minta yang di ini. Yang foldering namanya Bukan. sendiri. Contoh dokumentasi itu gua minta dari proyek Curug. Coba. Saya coba kirim ya, Kak, sebentar ya. Oke, boleh, boleh. Ini adalah oke, tapi kayaknya nggak perlu sampai separah itu. Di atas. Oke, nggak apa dikirim juga ke gue di sini. Boleh. Oke. Oke, ini ada lagi kan. Tapi ini secara format sih belum tentu sama ya, Kak. Ini ada dua perusahaan yang memang membuat dokumentasi. Yang pertama yang saya kirim itu udah dokumentasi otomatis yang udah dibentuk oleh si aplikasi dan dikirim secara otomatis ke setiap WA group, Kak. Yang pertama. Lalu yang kedua itu kita bikin secara manual. Oke. Dibikin secara manual. Nah, harapannya nanti akan ada satu format dokumentasi. Dokumentasi itu isinya pertama adalah rincian pekerjaan execution plan. Baik. Tapi cuma ada ini aja, nggak usah ada muncul format execution plan-nya, cuma ada keterangan general, sama block detail dan berapa titik. Lalu di bawahnya foto-foto dokumentasi dalam bentuk form yang bagus, dan itu bisa kita print out. Secara garis besar sebenarnya sih data yang kita udah upload terus dibikin dalam bentuk form yang official resmi, terus habis itu kita bisa PDF-in gitu, Kak. Berarti tujuannya adalah report PDF tadi ya, Kak ya? Betul, tapi datanya ngambil dari rincian kerjaan execution plan dan data yang diupload di sana. Oke, baik. Mungkin kalau dari kami sih sarannya ya, dia itu bisa ada tombol cetak apa itu namanya report di halaman project atau execution plan-nya, supaya memudahkan. Oh, sebentar, Kak. Sementara saya setuju, Kak. Tapi kalau itu bisa. Tapi nanti di sana kita bisa pilih ya dari jadwal yang dicetak itu kerjaan apa aja. Oh, maksudnya jadi diseleksi dulu gitu ya, Kak ya? Nggak semua pekerjaan langsung di-import ekspor gitu ya? Iya, dan bisa jadi nanti yang dicetak itu jadi per minggu atau per hari atau per bulan. Nanti kalau per minggu berarti weekly documentation, kalau per bulan berarti monthly documentation. Gitu, Kak.
Bisa Kak. Artinya nanti mungkin bisa filter berdasarkan tanggal kalau Kakak tertarik. Jadi misalkan generate report, terus dia nanti akan muncul semacam form untuk input generate report ini untuk data kapan sampai kapan gitu ya. Misalkan selama 1 bulan, selama 1 minggu itu bisa. Jadi nanti ketika diklik generate, dia akan langsung download PDF-nya. Ya, tapi saya nggak mau di execution plan, Kak. Saya maunya ada satu dashboard lagi, itu isinya engineering data. Jadi engineering data tuh nanti itu akan ada hubungannya sama tagihan, penawaran, gambar gitu, Kak. Oke, bisa. Mungkin ya. Bisa. Nah, formnya tuh nanti seperti apa? Ya kurang lebih mirip seperti yang saya share sih. Arahnya ke sana. Baik. Oke ya, Kak. Oke. Nah, ini udah mulai. Ini masih oke ya. Saya senang sih kalau masih memungkinkan. Karena bagi saya udah rumit ini. Oke, lanjut. Dokumentasi work ya di sana ya, jatuhnya ya. Nah, kita mulai dari drawing dulu ya, Kak. Oke. Dari drawing, saya coba share ya data drawing. Baik. Saya coba kirim ke Kakak ya. Oke. Nah, barusan saya kirim, Kak. Oke. Ini sih kayaknya harganya nggak yang sesuai dengan basis kemarin ya, Kak. Kalau aplikasinya udah kayak gini. Iya, mungkin nanti kita diskusikan dulu deh, Kak, apakah memang masih memungkinkan atau tidak. Oke. Udah dibuka, Kak? Sudah. Untuk yang pumping. Coba saja gitu. Bisa. Oke, nah kita mulai langsung dari daftar gambar aja, Kak. Oke, boleh. Drawing list. Drawing list itu ada sheet number, set title, terus scale ya, dan seterusnya. Betul ya, Kak? Nah, Iya. sebenarnya itu adalah rincian gambar yang kita produksi untuk gambar kerja di lapangan. Oke. Nah, di situ kan ada kode-kode. Sheet number itu ada kode I plus J, itu maksudnya kode proyek. PL itu adalah plumbing, 00 itu adalah numberingnya, Oke. dan seterusnya. Nah, setiap kode gambar itu pasti mendefinisikan setiap kode gambar atau sheet number itu mendefinisikan sheet title. Nah, sheet title itu mendefinisikan juga gambar. Gambarnya pasti beda-beda. Ada clean and hot water installation plan untuk basement dan seterusnya. Betul ya, Kak? Oke, betul. Nah, harapannya semua gambar yang kita udah bikin itu tim bisa upload di aplikasi ini. Nah, tahapan gambar itu ada beberapa tahapan. Pertama ada submit. Iya. Kalau submit itu artinya kan pengajuan gambar ya, karena yang approve itu bukan kita, yang approve itu arsitek biasanya. Oke. Submit. Nah, buka. Tadi mana ya yang kita udah bikin? Tadi begini, submit sama sini, tapi bisa offline, submit. Jadi tempat saya ya. Oke, balik lagi kayak tadi. Yang itu sih. Nggak bisa. Nah, setiap ini tuh nanti akan ada foldering sendiri-sendiri, Kak. Misalkan kita upload masih konsep, itu berarti masuk foldering konsep. Misalkan kita upload tapi masih konsep harus ada 3, konsep, soft drawing, sama split drawing. Folderingnya, Kak. Oke. Kebayang ya, Kak? Ya. Nah, itu ada 3 foldering. Nah, tapi saya tuh mau data inputnya itu berdasarkan list drawing yang kita bikin. Jadi, dari list drawing yang kita bikin, itu sebelah kanannya itu ada status. Oke. Nah, status ini tuh, dia statusnya apa nih? Open kah?
Mm, atau Submit. submit, mm, revisi, mm. atau approve. Oke. Nah, kalau submit, otomatis dia datanya akan masuk ke dalam foldering konsep. Oke. Kalau revisi, dia masih dalam dokumentasi konsep. Kalau approve, dia udah masuk dalam shop drawing. Oh, Nah, harapan saya nanti tampilan yang ada di itu kan berhubungan dengan teknisi nanti, Kak. oke. Nah, teknisi itu cuma hanya ngelihat list ini dan dia akan disajikan tombol download aja. Kalau selama di situ belum ada tombol download, berarti proses di balik itu engineering itu masih memproses, entah itu masih revisi, entah itu apa gitu. Jadi saya nggak mau terlalu ribet si siapa teknisi itu buka-buka foldering. Kebayang nggak ya, Kak? Iya, iya. Jadi nanti yang muncul di teknisi atau supervisor adalah list drawing yang di kolom kanan yang udah tinggal download doang. Kalau belum bisa download, berarti proses di balik itu engineering masih proses drawing. Oke. Berarti yang shop drawing doang yang muncul ya. Iya, yang muncul yang udah shop drawing. Yang udah masuk ke folder shop drawing, berarti itu muncul bisa download here. Oke. Nah, pertanyaan saya ini kan nanti berarti di dalam aplikasi ini akan mengakomodir staff apa itu namanya Upload. upload. Jadi upload ini pun itu PIC-nya bisa beda-beda ya. Misalkan di bagian wiring diagram ini untuk yang kode 101 sampai 103 misalkan ya. Itu yang gambar beda dengan yang 104 sampai 108 misalkan. Kayak mana Pak? Itu kan kita pasangnya di Betul. Nah, di situ dibebaskan aja semua engineering bisa akses sementara. Oke. Tapi pada siang upload itu harus ada nama yang terakhir ngedit siapa berdasarkan akun yang kita udah buat. Oke, oke. Berarti Jadi kalau memang kalau untuk yang bisa upload ini itu dari role engineer. Iya. Tugasnya apa? Tugasnya, fungsinya apa kalau bisa dicantumkan nama supaya ke-track siapa yang terakhir edit. Kalau memang ada data yang nggak benar kan berarti kita tinggal cek aja siapa yang terakhir edit. Oke, baik. Betul. Oke. Sorry Pak, boleh ulang Pak, tadi saya nggak bisa video call-nya. Pasti kayak gini, sama ini nih, kita satu topik nih, kita lagi coba bisa balikin benang. Kita tadi meeting jam berapa? 1. Ini kita udah lebih dari itu nggak apa-apa? Udah lebih dari jadwal? Kira-kira masih kurang berapa persen nih, Kak? Kayaknya ini dikit lagi sih. Ya, bisa dilanjut aja mungkin Kak, biar sekalian. Ya biar sekalian ya. Oh, sorry yang tadi udah. Jadi yang tadi itu ada upload data, terus mungkin edit data, terus untuk dari segi engineering bisa akses upload statusnya apa, tapi dari segi nanti yang teknisi itu tinggal download aja. Tapi rinciannya udah ada. Jadi nanti tampilan laman depannya itu harusnya ada tampilan ini yang kita udah bikin, terus habis itu di sini klik download gitu, tinggal download. Tapi proses di baliknya itu nggak perlu tahu. Ya, download here. Mungkin dalam bentuk button aja ya Kak, biar bagus ya, download gitu. Kalau belum download, atau misalkan belum download itu muncul status aja, dia masih revisi kah atau masih sesuai sama lubangannya dari kayu. Tapi kalau revisi kan nggak bisa download kan Kak? Betul. Atau masih open kah gitu. Jadi biar lapangan juga tahu status shop drawing itu seperti apa. Gitu ya Kak? Baik. Paling ya Oke. minta besok kalau misalkan
Itu dari drawing. Lanjut ke ini. Nah, lalu penawaran dulu berarti. Penawaran. Oh, penawaran technical support. Inquiry. Oke. Iya, jadi penawaran itu masuknya di kontrak. Tadi juga langsung nyuruh tampilin contoh penawaran. Oke. Nah, selanjutnya ini Kak. Selanjutnya, nah ini bingung nggak kalau misalnya kita kirim data yang tadi, terus tiba-tiba langsung selesai ini. Nah, itu ya, saya mau bikin ini konsep template ini. Oh, oke. Buat semua sih. Kayaknya mending yang kita share ke mereka itu data yang valid aja, yang nggak valid ya dulu aja kalau bisa pas, terus nanti kan dari diskusi ini kan mereka udah dapat prosesnya. Jadi kalau itu mereka bikin proses ke kita, terus habis itu, karena kalau nunggu kamu lagi, iya, khawatirnya kalau nggak jadi. Berarti inquiry itu harusnya masuk sini. Kalau kemarin di inquiry dia itu ada matriks, ini khas format penawaran. Oke. Oke, jadi drawing tadi udah ya Kak. Ini tagihan harusnya inquiry dulu baru tagihan coba. Oke. Tapi nanti aja deh. Bentar, aku gitu ya. Nah, kan matriks kita udah bikin ya Kak. Betul. Nah, matriks kita udah bikin, rencana kita itu matriksnya langsung relate ke penawaran. Mana penawaran? Format penawaran aja. Ini. Nah, rencana itu matriksnya itu nanti langsung bisa bikin format penawaran gini Kak. Coba ke bawah. Nah, ini Kak. Secara quantity itu udah masuk langsung ke generate gitu loh. Nanti kita akan share ke kakaknya di. Boleh. Rinciannya ini, dan seterusnya. Ini adalah rincian penawaran Kak, yang tabel-tabel ini. Nah, di depannya itu ada summary. Nah, summary-nya ini nih. Nah, ini summary. Oh, untuk keseluruhan informasi dari proyeknya, gitu ya. Nanti muncul di sini. Proyek Sampai jumlah Iya. pekerjaan. Nah, nanti muncul ini dari matrix. Jadi harapan kita udah nggak usah bikin penawaran lagi. Itu akan menghemat budgetnya si engineering atau waktu engineering untuk bikin penawaran gini. Dan minim miss. Soalnya kalau kita bikin matrix, terus habis itu matrix dimasukkan manual ke sini, itu ya miss-nya besar gitu secara quantity. Oke. Kebayang ya Kak? Iya. Tapi berarti yang itu harus udah dikunci ya Mas? Iya. Nah, nanti ini tuh angka-angka ini akan ada di press list, Kak. Ada press list-nya juga nih. Ya, di master ada datanya. Tinggal input quantity dan manggil produk apa gitu ya. Nanti akan otomatis terhitung jumlah total nominalnya gitu ya. Iya, yang ini otomatis langsung terdefine ya Kak, yang quantity ini ya. Karena udah dapat dari matrix. Nah, angka-angka ini yang nanti akan ada master datanya. Master datanya itu dalam bentuk apa? Press list. Oke, baik. Nah, tapi formatnya kalau bisa jangan dirubah dari format ini Kak. Jadi biar rapi. Bisa kita sesuaikan. Itu sih Kak, paling baik untuk penawaran. Oke, next. Bunyi apa sih orang untuk kenal? Di gudang ya? Siapa sih? Oke. Nah, ini back you. Nah, ada beberapa data yang kita ada AHS-nya nih Kak. Nah, mungkin AHS juga bisa masuk dalam program sih. AHS itu analisa harga satuan. Nanti kita kasih Excel-nya juga sekalian Kak. Oke, baik. Contoh AHS itu
Ini kalau ilustrasi. Nah, ini adalah AHS yang kita udah bikin, Kak. Mungkin nanti akan coba kita share ya. Jadi kurang lebih dari analisis gambar, kita bikin beberapa grup. Ini mungkin secara manual aja kita bisa input, tapi secara form tabelnya mungkin bisa seperti ini, Kak. Oke. Nah, dan seterusnya, sehingga nanti di sini muncul nih average rata-rata kabel, panjang kabel nih. Oke, baik. Nah, dibulatkan sekian. Nah, ini adalah untuk stok kontak. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti di sini ada nih AHS stok kontak. Ini press list average. Ini mungkin kita coba kirim dulu kali ya, Kak. Boleh, Kirim boleh. dulu ke Kakak, nanti Kakak coba pelajari. Nah, kalau ini nanti, karena setiap proyek tuh beda-beda press list-nya. Oke. Nah, ini harus kayak dibikin analisa harga satuan dulu, baru nanti tergenerate. Nah, ini harga-harga ini nih. Oke. Jadi, ada harga satuan yang kita harus bikin analisanya dulu, ada harga satuan yang memang sudah kita bikinkan press list. Oke. Tapi mungkin tabel-tabel ini bisa dipelajari dulu, Kak. Nanti kalau memang bingung, Kakak bisa telepon ke saya atau chat ke saya. Oke, baik. Ya, lanjut. Jadi, nah, Caranya PDF yang tadi kita share, itu sebenarnya dari ini, ekspor dari ini, Kak. Nah, ini summary-nya. nambahin pakai IP. Nah, ini summary-nya. Harusnya ini berhasil. Terus ini rincian untuk panel, untuk lampu. Sorry, ini berarti ini AHS ya. Ini untuk panel. Link buat informasi. Ini adalah range. Oh, bukan. Ini AKS ya, sebut AKS. Ini elektronik. Penawarannya, Bang? Penawarannya di PDF. Harusnya di sini tuh ada rinciannya. Summary, rincian, habis itu baru AHS. Yang udah gitu. A3 lighting coba. Nah, ini benar. Nah, ini rincian untuk panel, ini rincian untuk lampu, ini rincian untuk saklar. Oke. Nah, tapi AHS-nya tuh dari yang ini nih. Jadi yang A1, A3, A4 ini adalah yang nanti akan tampil di penawaran. Yang format tadi ini kan sebenarnya tinggal Ctrl P, habis itu muncul tinggal di print out. Baik, baik. Nah, yang ini itu kita ambil Ctrl P, nanti masuk ke Word. Nah, di Word itu udah ada kayak ini, Kak. Udah ada format cop kayak gini nih. Oke. Nah, cop ini kita ambil dari Word. Oke. Nah, tabel ini kita ambil dari Excel tadi. Jadi ada summary-nya. Ya. Ya, Kak. Nah, itu proses yang menurut saya juga makan waktu. Harus ada 2 aplikasi yang kita pakai. Cuma kalau dari aplikasi sudah bisa terdefine ini, terus habis itu ini juga bisa langsung diambil, kan tinggal ekspor doang langsung muncul. Oke, bisa. Terus ada tambahan kolom diskon dan lain-lain ya, Kak. Oke, baik. Diskonnya pasti persentase kan, Kak? Atau ada kemungkinan dia nominal? Itu bisa persentase, bisa kayaknya agak custom deh, Kak. Oh, Sangat custom. Karena kadang-kadang pembulatan, kadang-kadang persentase. Jadi benar-benar sangat dinamis sih. oke, baik. Dan kadang-kadang juga beberapa tahap negosiasi dan perubahan gitu, Kak. Tapi kan kalau ada perubahan spek kan kita tinggal main di matrix harusnya. Matrixnya berubah, ini berubah. Betul ya, Kak? Perhitungan di awal. Tapi misalkan gini, perhitungan di awal kita dari matrix, terus meeting. Ternyata, oh ini lampunya dikurangin gitu. Kan sebenarnya kita tinggal ubah matrixnya aja, Kak. Betul ya? Betul. Otomatis ini juga berubah. Gitu ya, Kak? Oke. Oke, lanjut. Nah, ini udah mau di ujung nih. Nah, terus tadi kan ada keterangan additional work sama replacement. Nanti juga bisa muncul penawaran baru nih di additional work. Berdasarkan matrix di awal. Atau execution plan di awal. Oke. Nah, itu kalau di print, kalau kemarin gini. Ya, bisa. Kebayang ya, Kak? Ya, kebayang. Nah, terakhir adalah kurva S. Oke.
Nah, kurva S ini, yang ini bisa ngambil dari summary. Sorry, ini bisa di ini. Oh, ini bisa S. Bisa. Gue harus ini masukin IP. Nah, ini bisa ngambil dari yang ini bisa ngambil dari summary penawaran, Kak. Yang ini. Oke. Nah, ini nanti kita bisa isi secara ya bobot-bobotnya kita bisa define secara manual. Oke. Tapi kalau dari kakaknya sebelumnya udah pernah bikin ini belum ya? Udah pernah bikin kurva gini, Kak? Kalau kurva S belum pernah sih kita jujur untuk bikin seperti ini. Oh, tapi possible, Kak? Atau Possible gimana? aja sih harusnya. Oke. Ya. Nah, sama ini Kak, background-backgroundnya tuh kalau bisa yang cukup menarik, kan ini ada background warna ya, warna-warna tertentu, itu kalau bisa dimirip-miripin semua, sehingga kesannya nggak, satu tampilannya visualnya bagus, tapi yang lain visualnya kurang bagus, itu juga kurang ini ya Kak, nitip gitu sih. Baik, baik. Oke, nah ini, terakhir mana ya? Udah, selesai, sudah dulu. Sekarang flash test dulu, ada flash nggak? Flashdisk masih yang Enggak. Pas jam 3 berarti nih, 2 jam. Buset. Benar juga. Oke. Minggu ini. Kalau dijawab. Nah, ini nanti kita coba share, Kak. Ini ada beberapa, apa namanya, proses yang kita udah bikin. Ini ada pipa-pipanya, terus ini per meter, ini harga materialnya berapa, lebarnya berapa, total berapa, maksimal diskon berapa. Mungkin nanti ini aja, hot. Nah, sini ada brand, ini fungsinya buat apa, ini kita bisa filter. Nah, nanti filternya ada tambahan lagi. Beberapa brand itu nanti masuk dalam kategori high-end. High-end itu maksudnya adalah secara brand itu bagus dan mahal. Tapi ada beberapa yang low end, mungkin secara merek kita akan definisikan sebagai beberapa produk yang secara harga murah dan secara kualitas kurang bagus. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya tuh nanti misalkan kita dapat proyek yang memang secara spek high end, ya udah kita masukin harga high end. Tapi kalau tidak high end ya berarti yang murah gitu Kak. Baik. Nah, harga ini bisa dipanggil di tadi penawaran Kak. Oke. Gitu sih. Berarti gini Kak, kalau untuk high end atau low end ini kan dia manggilnya dari brand apa gitu kan, bukan dari Ya. spesifikasi produknya ya. Bukan. Dari merek. Karena misalkan spesifikasinya pipa 2 in. Ya 2 in dengan merek A dan 2 in dengan merek B harganya beda. Ya, Betul ya Kak? Betul. Itu yang kita kunci nanti di merek. Oke, berarti mungkin nanti akan ada master brand ya Kak ya. Nanti di master brand itu langsung di-define juga dia apakah termasuk high end atau low end. Iya, betul. Jadi misalkan nanti ada orang yang minta penawaran. Nah, nanti gini Kak harapannya. Di penawarannya ini, dari mana ya Pak? Sini. Nah, penawaran ini kan di bawah ada, loh. Enggak, bukan. Waranti di mana ya? Maksudnya? Schedule. Waranti instalasi dan lain-lain. Itu masuknya di Sini kok nggak ada? ini yang di samping di grup Mas. Iya. Itu biasanya masuknya di sini. Iya, host aja coba. Plumbing. Lu cuma listrik doang ini. Listrik doang. Kemarin itu buat BTB. Kira-kira Kak, flowchart-nya bisa kapan Kak? Kalau untuk flowchart ya, maksudnya ini kita kemarin perjanjiannya langsung ke prototype ya Kak ya, kalau misalkan bisa di trial. Kalau misalkan flowchart dulu ada tambahan ongkos nggak Kak? Jadi saya mau ngunci di flowchart dulu, saya mau cek, terus habis itu kalau oke baru prototype.
Iya, pasti ada tambahan sih, Kak. Kalau Berapa? misalnya untuk Bisa voucher. tolong diinfo Kak, biar saya takutnya, biar saya bisa coba pertimbangkan itu Oke, bisa diakomodir. Saya maunya baik. dari ini sih flowchart, terus habis itu IRD. Barangkali di sana saya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang saya bisa eh, pikirkan. Habis itu baru ke sana. Oke, oke. Kalau begitu mungkin nanti coba saya diskusikan dulu dengan tim ya, Kak ya. Karena Boleh. kemarin kita sudah diskusi itu langsung hasil jadi di prototype sih. Oke. Ya kalau memang ada beberapa yang harus kita akomodir nggak apa-apa. Oke, baik. Tapi jangan mahal-mahal Kak. Harusnya kan dummy lebih mahal daripada ini ya desain itu. Siap, baik. Sebentar saya kirim ya. Oke. Oke, barusan saya udah kirim Kak. Oke, baik. Saya buka sih. Nah, oke. Nah, nanti itu di penawaran ini di pelamping ya Kak. Oke, Ini penawaran baik. pelamping. Di sini tuh harusnya refernya ke press list yang kita udah bikin. Tapi mungkin di sini akan ada tambahan kolom merek. Ini belum ada nih mereknya Penguin ya harusnya. Oh, ini brand udah ada nih. Ini harusnya ada brand-brandnya. Nah, maksud saya itu kita bisa edit di aplikasi itu ada beberapa kolom yang di sini tuh kita bisa edit nih, milih beberapa merek. Nanti di sini otomatis langsung berubah gitu. Kebayang ya Kak? Iya, iya, bisa. Kebayang ya. Terus ini custom nih Kak. Nah, custom ini tuh juga kita bisa bikin di awal. Atau bisa menjadi template gitu. Kalau templatenya kalau misalkan yang kita tawarkan adalah Ariston, berarti di sini langsung templatenya Ariston. Kalau misalkan kita nawarin pompa merek DAB, berarti di sini templatenya DAB. Kalau roof tank, Penguin, berarti kita templatenya Penguin. Gitu. Nah, ini di-define di awal. Terus ke depannya kita tinggal milih di penawaran ini, otomatis rincian ini tuh langsung terotomatisasi gitu Kak. Oke. Merek-merek ini. Bisa ya Kak? Bisa. Bisa terus loh ini. Mantap. Jadi harapannya yaitu ini bisa terbikin di awal, terus orang atau engineering nggak usah bikin ini dari awal, terus minim juga kesalahan-kesalahan yang kita nggak perlu gitu Kak. Oke, ini nanti bisa kita buatin form sih Kak. Jadi kan kita udah tahu isiannya apa ya. Kalau si timnya yang input tapi sudah ada formatnya gitu. Jadi nggak akan ada yang kelupaan misalkan. Nanti masalah form itu juga bisa kita diskusikan ya. Misalkan ternyata formnya terlalu ribet, kita minta lebih efisien juga masih bisa dimodif ya. Bisa. Di kemudian hari. Nah. Oke, apalagi? Nah, kalau proses ini kan harus ada input data ya Kak? Tuh. Yang proses tadi mana proses? Nah, proses ini kan harus ada input data. Contoh ini harga modal nih. Harga satuan berapa, terus kita ambil markup-nya berapa, terus habis itu di round up berapa, terus modal originalnya berapa. Nah, data-data ini juga kita bisa input di awal, sehingga yang muncul hanya ini aja nih Kak. Oke. Nah, muncul ini. Cuma kalau kita mau tahu rinciannya bisa. Nah, ini mungkin di atasnya bisa muncul dalam grafik-grafik tertentu. Kalau kita filter berdasarkan nama, itu muncul persentase marginnya berapa gitu Kak. Oke. Itu masukinnya file katalog ini dari supplier kita masukin ke situ berarti file gitu tinggal gitu. Oh iya, terus sama ini satu lagi referensi katalognya Kak. Ini mungkin juga bisa dimasukkan dalam kolom paling kanan. Nanti di sini ada link katalog, kita tinggal download gitu. Oke. Nah, kalau sebenarnya di sini udah. Nah, ini masuk Google Drive sih, kayak gini Kak. Oke.
Kalau misalkan tadi kan ini berarti katalog untuk harga yang fix kan ya, bukan yang masih perlu dihitungkan. Artinya sudah ada harga jual dan juga ada harga beli ya. Iya, harga beli menjadi rahasia kita, jadi nggak perlu dimasukkan dalam form cetak, karena ini bisa dicetak juga nih Kak, proses ini. Oke. Jadi harga beli dan keuntungannya itu hanya kita aja yang tahu. Oke. Ini yang kita tahu. Iya, terus sisanya itu bisa dimunculkan. Nah, kurang lebih ini. Iya, karena ini kan bisa dikirim ke customer atau mungkin Betul, ke mitra dan lain sebagainya. betul. Dan ini nanti bisa dipanggil oleh si penawaran. Baik. Gitu Kak, kurang lebih. Boleh nggak ya? Udah kayak ini katalog tadi. Price list katalog. Oke Kak, dari kita sih cukup banyak ya hari ini. Baik, baik. Ini sepertinya mungkin kita akan coba diskusikan dulu secara internal ya, kami maksudnya. Terkait dokumen-dokumen tadi dan juga penjelasan melalui video kali ini, dan kita akan coba petakan misalkan kalau memang dimulainya dari flowchart dan juga ERT dulu, itu apakah memang bisa dengan harga yang kemarin gitu ya, atau kalau misalkan sekalian dengan prototype juga itu pricing-nya apakah berubah dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita akan coba hubungi lagi Kak Yoga terkait informasi hasil diskusi kami ya. Melalui chat atau kalau misalkan memang nanti perlu di-meetingkan kembali juga bisa gitu sih Kak Troy. Oke, jadi harapan kita segini Pak Kak. Ini kan masih berhubungan dengan aplikasi. Nanti ada tahapan-tahapan di mana setelah flowchart dan ERD-nya cukup, saya rencananya mau bahas tentang otomatisasi. Oke. Nah, mana sih sama otomatisasi dan beberapa ini akses orang. Sorry, kita sebutnya apa ya? Owner itu harus ngelihatnya tuh view yang apa aja sih, teknisi apa aja sih gitu. Interface ya. Iya, lebih istilahnya kalau di kami mungkin role based access ya. Jadi berdasarkan role yang biasanya nanti juga akan kelihatan sih dari diagram usernya nanti. Terus otomatisasi itu lebih ke harapan kita, si aplikasi ini tuh benar-benar mempermudah si para engineering bekerja. Kayak contoh penawaran otomatis terbikin secara format, meminimalisir waktu dan meminimalisir miss. Baik. Lalu yang kedua, pekerja juga termonitoring dengan baik sehingga efisiensi terjadi di sana. Lalu terjadi juga data analis untuk evaluasi si teknisi-teknisi tersebut. Sebenarnya teknisi tersebut tuh kekurangannya apa sih? Itu secara overall kekurangannya apa? Terus akademi, materi apa yang kita harus bikin di akademi itu supaya bisa mengupgrade skill-skill si para teknisi. Lalu selanjutnya adalah terkait tas-tas atau dinamika yang terjadi dalam sebuah proyek itu terdokumentasi dengan baik. Contoh kayak task hold, kerja tambah, relokasi, terus defect, dan seterusnya. Lalu efisiensi tim juga kita monitoring. Sebenarnya orang tuh kerja produktif nggak sih? Terus selama seminggu ini orang kerja ngapain sih? Itu juga tercantum dengan jelas di aplikasi yang kita bentuk nanti. Baik. Gitu. Terus selanjutnya adalah ini laporan, karena kadang-kadang tuh kita juga makan waktu di laporan laporan dokumentasi. Nah, saya juga nggak mau nanti laporan dokumentasi itu memakan waktu yang menarik. Kalau sudah terbikin formatnya secara bagus dan rapi, harapan kita akan masuk ke otomatisasi, di mana nanti ada satu nomor telepon yang tertanam di aplikasi, dan itu bisa di-invite di setiap grup project. Nah, nanti secara berkala, otomatis si aplikasi akan mengirim data si dokumentasi report itu ke setiap grup. Oke, berarti sudah terkoneksi dengan WhatsApp gitu ya? Iya, betul. Satu itu. Terus laporan ini tagihan. Nah, tagihan tadi belum dibahas sekilas sih. Tagihan baru yang summary. Oh, summary ya. Nah, nanti juga ada format. Oh, mungkin sekilas ya Kak, tagihan ini mungkin saya percepat aja. Jadi dari matriks yang kita udah bikin, nanti akan muncul ini nih Kak, kayak format tagihan. Format tagihan itu berawal dari quantity di matriks, berapa yang udah dikerjakan, nanti dengan nominal yang ada di BQ, langsung terdefinisi. Sebenarnya progres di lapangan itu udah berapa persen sih? Harus nagih berapa duit sih? Nah, itu terdefinisi di progres tagihan tersebut. Baik, baik.
Nah, nanti nominalnya ini harapan kita sih suatu saat akan ada satu invoice yang terbentuk dan si WhatsApp ini secara otomatis akan mengirimkan sinyal atau message ke owner, ngirim tagihan. Oh, ini udah harus nagih loh dengan nominal sekian. Pembayaran sebelumnya 500 juta, sekarang 300 juta, ya total 800 juta. Terus bayarnya harus kemana? Itu kayak ada link nomor rekening yang mereka harus transfer. Terus dokumentasinya mana? Itu ada di dokumentasi yang diupload oleh para teknisi. Gitu sih, Oke, Kak. baik, bisa pastinya. Bisa ya. Nah, jadi ya harapannya semua yang kita bikin terotomatisasi, terdokumentasi dengan baik, rapi, dan termonitor. Harapannya ke sana sih, Kak. Baik, Kak Yoga. Agak rumit, atau sebenarnya masih umum, Kak? Harusnya masih umum ya? Sebetulnya kalau dibilang rumit mungkin enggak ya, tapi lebih ke Lengkap. lengkap, betul. Oke, maksudnya kalau terlalu rumit, saya agak pesimis ini bisa terbentuk dengan baik sih. Tapi kalau ini nggak rumit sih, semoga bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Baik Kak Yoga. Oke, terus harapannya nanti kalau Flotsat sama IRD udah kebentuk, mungkin dari sana kan saya tahu nih interface apa aja yang akan muncul. Nanti saya coba cari referensi di internet juga untuk membantu kakaknya. Sebenarnya tampilan yang kita mau seperti apa sih supaya bisa tervisual dengan baik gitu. Oke, baik, bisa Kak. Nanti bisa dikirim aja kalau misalkan ada referensi. Oke, sip. Paling itu dari kita, Kak. Oke, kalau dari kita dia juga sudah cukup jelas ya. Mungkin kita perlu diskusi dulu untuk detailnya, dan kalau misalkan nanti kita ada follow up question, kita coba hubungi melalui WhatsApp mungkin ya Kak. Siap. Oke. Oke. WhatsApp grup juga apa-apa. Oh iya, boleh nanti kita diskusikan. Oke, paling penting harga yang ini ya, Kak. Harga penambahan alur Flotsat sama IRD ya. Itu kira-kira berapa nanti? Oke, baik. Bisa nanti kita akan coba buatkan quotation lagi, Kak. Oke, sip. Oke, Sementara itu dulu ya, Kak Amalia dan tim. baik, kalau dari kami juga sudah cukup ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Kak Yoga dan Atim. Mungkin nanti kita akan hubungi lagi terkait detailnya melalui WhatsApp ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya tutup. Selamat sore dan